Halo, selamat pagi sobat sehat semuanya. Kembali lagi kita di dalam Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Pantiwaluyo Surakarta. Saya Yostiadi akan menemani sobat sehat semuanya di dalam Prognosa di pagi hari ini. Untuk saat pagi hari ini edisi 1 November 2022, kita mengambil tema asupan yang tepat untuk penderita osteoporosis. Nah, ini memperingati nih Hari Osteoporosis Sedunia yang sudah kita lewati kemarin tanggal 20 Oktober 2022 ya. Nah, osteoporosis itu apa sih? Nah, osteoporosis adalah keadaan ketika kepadatan tulang berkurang sehingga tulang menjadi keropos dan mudah patah. Hal ini tidak terjadi hanya di usia dewasa saja, tetapi juga di anak-anak. Nah, saat pagi hari ini spesial sekali sudah hadir bersama saya Ibu Wulandari, Sarjana Gizi, ahli gizi di Rumah Sakit Pantiwaluyo Surakarta. Selamat pagi. Selamat pagi Mas. Saya manggilnya Mbak Wulan aja ya, biar lebih akrab ya. Oke, biar lebih mudah ya. Oke, baik. Sebelumnya kami menginformasikan untuk sobat sehat semuanya bahwa Rumah Sakit Pantiwaluyo Surakarta telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan menjadi rumah sakit Pusat Layanan Kecelakaan Kerja dan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kami juga perlu menginformasikan bahwa kami juga memiliki layanan unggulan, yaitu program Kekasih. Apa sih program Kekasih itu? Program Kekasih ini adalah layanan single tarif setara tarif kelas 3 sehingga berobat menjadi lebih terjangkau. Selain itu, pendaftarannya juga mudah. Anda hanya perlu menyebutkan kata kekasih. Nah, pada saat di pendaftaran sangat mudah kan? Nah, untuk saat pagi hari ini kita mengambil tema tentang asupan tepat untuk penderita osteoporosis. Dan tidak lupa untuk pagi ini Mbak Wulan, spesial sekali ya. Kita kedatangan tamu spesial, tidak hanya Mbak Wulan untuk datang di pagi hari ini. Kita kedatangan dari Enterasol Gold, dan prognosa ini didukung sepenuhnya oleh Enterasol Gold, susu kalsium tinggi dengan ekstrak buah zaitun yang rendah gula. Untuk sobat sehat semuanya yang penasaran dengan topik kita di pagi hari ini, kita membuka atensi sobat sehat semuanya untuk bisa bertanya tentang asupan yang tepat untuk mencegah khususnya penyakit osteoporosis ini bersama dengan Mbak Wulan saat pagi hari ini. Baik Mbak Wulan, berbicara tentang osteoporosis ini saya baca-baca beberapa literatur itu tidak hanya terjadi di usia dewasa tetapi juga di anak-anak. Iya, benar sekali Mas ya. Sebenarnya kandungan-kandungan nutrisi apa sih yang diperlukan oleh tulang kita sehingga tidak terjadi osteoporosis? Oke, baik Mas ya. Jadi osteoporosis ini dia tidak hanya menyerang pada usia lansia atau geriatri, tetapi juga bisa menyerang pada usia anak-anak. Karena faktor-faktor yang menyebabkan osteoporosis ini ada banyak Mas. Yang pertama adalah jenis kelamin, di mana wanita lebih beresiko terkena osteoporosis daripada laki-laki. Ini berkaitan dengan hormon estrogen yang lebih banyak terdapat pada wanita. Jadi semakin berkurangnya hormon estrogen itu meningkatkan resiko terjadinya osteoporosis. Contohnya terjadi pada wanita yang sudah menopause. Kedua, keturunan. Ada nggak faktor keturunan dari orang tua yang diwariskan ke anak-anaknya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ras, di mana penduduk Asia dia lebih beresiko terkena osteoporosis daripada penduduk di benua lain. Dan yang ketiga yang jelas adalah faktor nutrisi. Karena osteoporosis ini berkaitan dengan asupan kalsium, vitamin D, magnesium, dan dalam jangka waktu yang lama. Jadi prosesnya tidak dalam waktu hitungan 1-2 hari, tetapi dalam hitungan yang lama, karena berupa kekurangan kalsium dalam waktu yang lama. Dan ini bisa saja terjadi pada anak-anak yang gizinya kurang baik, pemenuhan gizinya kurang baik sejak kecil lanjut sampai dewasa, apalagi dia yang wanita yang harus menstruasi setiap bulan, dengan tidak memperhatikan asupan kalsiumnya, ini lebih beresiko terkena osteoporosis baik di usia sekarang ataupun nanti di usia geriatrinya atau di usia lansianya seperti itu. Oke, berarti kata kunci yang kita dapatkan di pagi hari ini adalah kalsium ya. Kalsium. Baik, makanan apa aja Mbak yang tinggi kalsium yang
bisa disarankan? Makanan yang tinggi kalsium yang bisa kita sarankan untuk mencegah, kita cegah dulu ya. Nanti kita akan bahas bagaimana nutrisi untuk yang sudah terlanjur terkena osteoporosis. Nah, gizi untuk mencegah osteoporosis memang tidak hanya kalsium, karena kalsium ini ketika masuk ke dalam tubuh, ketika dia berperan dalam kesehatan tulang, dia tidak bekerja sendiri, Mas. Dia dibantu oleh vitamin D, dia dibantu oleh vitamin K, dia dibantu oleh magnesium dan protein, juga vitamin C dan beberapa mineral dan vitamin yang lain. Karena memang vitamin, mineral di dalam tubuh tidak bisa bekerja sendiri. Mereka saling bersinergi ya, bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan dalam tubuh yang baik. Nah, kita masuk ke makanan sumber kalsium nih. Yang pertama adalah susu dan produk olahannya seperti keju, susu asam, kefir, seperti itu. Kenapa? Karena dalam susu ini dia dalam satu kali saji sekitar 300 mililiter itu mengandung sekitar 250 miligram, sudah cukup tinggi ya. Nah, ini yang susu biasa. Apalagi sekarang kan trennya susu difortifikasi atau susu ditambahi dengan kalsium dan beberapa vitamin yang lain, akan bisa menambah asupan kalsiumnya. Kemudian yang kedua adalah lauk hewani. Jadi misalnya ikan, kemudian telur, daging, unggas, itu juga salah satu bahan makanan sebagai sumber sumber kalsium itu tadi. Kemudian yang ketiga, dari mana datangnya kalsium? Bisa didatangkan tadi dari suplemen dalam kondisi tertentu dan harus sesuai dengan rekomendasi pakar kesehatan tentunya. Tidak sembarang minum suplemen, kondisi ini minum suplemen, enggak, harus dengan beberapa pertimbangan, tujuannya supaya tidak memperberat kerja salah satu atau salah dua organ tubuh. Karena apa yang kita asup itu juga tidak lepas dari efek di beberapa organ tubuh kita. Seperti itu, Mas. Cukup menarik untuk pembahasan kita di pagi hari ini. Mungkin ada beberapa yang pertanyaan sudah masuk yang sudah cukup tertarik dengan kasus osteoporosis ini ya, terutama tentang asupan kalsium untuk mencegah osteoporosis. Nah, saya mengingatkan kembali untuk sobat sehat semuanya untuk bisa bergabung dengan saya dan Mbak Wulan di pagi hari ini untuk membahas tentang asupan yang tepat untuk osteoporosis, baik mencegah atau nanti mengobati, begitu ya Mbak ya. Nah, untuk kalsium sendiri Mbak, berapa sih takaran yang disarankan untuk mencukupi kebutuhan kalsium kita sehari-hari? Berbicara tentang kalsium dan takarannya, kita berarti berbicara mulai dari awal kehidupan ya, mulai dari bayi dilahirkan 0 sampai 1 tahun itu kira-kira butuh 200 sampai 300 mg. Untuk bayi baru lahir sampai usia 6 bulan itu cukup dari ASI atau dari susu formula bila kondisi tertentu tidak memungkinkan untuk dia meminum ASI. Kemudian untuk anak-anak dari usia 1 tahun sampai dewasa itu butuh sekitar 1000 sampai 1200 mg, dan untuk lansia butuh lebih lagi sekitar 1200 mg. Dan untuk ibu hamil dan menyusui butuh tambahan lagi, jadi dia sekitar 1200 sampai 1300 mg. Kenapa ibu hamil membutuhkan ekstra kalsium? Karena dia dibagi dua kan untuk pertumbuhan si janinnya. Si janin ini kan dia ngambil terus dari cadangan ibunya. Jangan sampai cadangan kalsium dalam darah ibunya ini menipis, karena kalau demikian nanti si ibu ini resiko terjadi osteoporosis di kemudian hari. Karena kan kadar kalsium dalam darah harus tetap seimbang. Nah, kalau asupan dari luar kurang, otomatis akan mengambil simpenan yang dari tulang. Nah, kalau simpenan itu terus diambil tanpa ada gantinya dari makanan, dan nanti cadangannya menipis dan massa tulangnya jadi kurang baik. Dan ini beresiko terhadap ibu hamil untuk terjadi resiko osteoporosis di kemudian hari, seperti itu. Tadi sudah disebutkan untuk kadar asupan minimal dalam sehari-hari gitu ya Mbak ya. Boleh dong dikasih bocoran nih, misalkan menu kita sehari-hari ini untuk mencukupi kalsium kita dalam sehari Mbak. Boleh dari sarapan, makan siang, makan malam. Untuk paling nggak minimal kita dapat 1000 ya, paling kita 1000 untuk dewasa lah, 1000 mg misalnya dari susu. Bagi yang suka minum susu nih, kita taruh minum susu sehari satu kali tadi sudah menyumbang 250. Kemudian dari nasi itu per 100 gramnya mengandung 10
10. Nah, padahal kita makan nasi untuk usia dewasa taruhlah sekali makan 200 gram. Jadi sekali makan 20 kali 3 udah 60. Tadi 250 tambah 60 sudah 310. Kemudian ditambah taruhlah dia makan ikan teri. Ikan teri ini kalsiumnya cukup banyak. Dalam satu on ikan teri itu mengandung sekitar 250 mg. Taruhlah dia makan 50 gram ikan teri ya, 50 gram jadi mengandung sekitar 125. Tadi udah 310 tambah 125 udah berapa? Sekitar 450. 450 itu masih dari satu lauk. Kemudian dari tahu atau dari tempe sekali saji itu kurang lebih sekitar 50 dari tahu tempe sudah mendapatkan sekitar 500. Nah, masih dari sayuran, masih dari buah-buahan. Jadi selama pola makan kita benar dalam satu hari, yang kalau dulu 4 sehat 5 sempurna itu itu asupan kalsium sudah cukup. 3 kali makan, kemudian 3 kali lauk hewani, 3 kali lauk nabati, dan 1 kali susu itu sudah minimal 1000 mg kalsium itu terpenuhi. Tapi bagaimana bagi yang nggak suka susu gitu, atau bagi yang ususnya nggak bisa menerima susu atau kita sebut lactose intolerance. Jadi kalau dia minum susu dia diare, perutnya kembung. Nggak usah khawatir, tidak harus dari susu. Bisa kita push dari tadi makanan yang kita makan bersama dengan tulangnya. Misalnya ikan teri. Kemudian sekarang kan banyak kita jumpai ayam tulang lunak, bebek tulang lunak, bandeng presto. Nah, itu bagus sebagai salah satu sumber kalsium yang siap diserap oleh tubuh setelah kita konsumsi. Seperti itu bagi yang nggak suka susu. Yang tidak suka susu. Oleh karena itu mengapa pentingnya makanan itu beragam ya Mbak? Iya, pentingnya itu beragam di situ. Di dalam beragam dalam konsumsi kita sehari-hari. Baik, kalau misalnya nih banyak ahli gizi menyarankan kalau kita habis makan dilarang minum teh atau kopi supaya tidak menghambat zat besi yang masuk. Nah, untuk kalsium sendiri adakah sesuatu yang bisa menghambat asupan itu ke dalam tubuh? Baik. Jadi memang ada beberapa faktor yang diteliti telah nanti akan berpengaruh terhadap penyerapan. Dia bersifat menghambat penyerapan dari kalsium ini. Yang pertama adalah fitat, di mana fitat ini dia banyak terdapat pada kacang-kacangan, tapi yang mentah. Jadi memang disarankan untuk kita makan kacang itu yang dimasak sampai benar-benar matang. Kemudian fitat juga ada terdapat di dalam teh. Jadi memang setelah makan itu tidak disarankan langsung minum teh. Jadi kasih jeda supaya kalsium yang dari makanan yang tadi kita makan dicerna dulu, baru setelah 2-3 jam kalau pengen minum teh, minum teh. Seperti itu. Kemudian selain fitat ada juga yang menghambat itu adalah oksalat, di mana oksalat ini dia ada banyak terdapat dalam kentang, kemudian ada di dalam bayam, di dalam bit, dalam kale. Tapi fitat oksalat ini juga dia akan berkurang kadarnya ketika dilakukan pemasakan. Jadi nggak mungkin kan kita makan kentang dalam kondisi mentah, makan bayam juga kita harus dimasak dulu seperti itu. Jadi selama konsumsi kentang, bayam itu dalam batas wajar, saya kira aman, tidak menghambat penyerapan kalsium secara berarti. Kemudian yang ketiga adalah natrium. Nah, natrium ini berpengaruh terhadap penurunan penyerapan kalsiumnya di mana? Nah, natrium ini dia sifatnya diuretik atau mengikat air. Ketika tubuh terlalu banyak menerima asupan natrium, otomatis dia akan banyak buang air kecil. Nah, natrium ini dia mudah berikatan dengan kalsium, sehingga ketika buang air kecil, si kalsium tadi berikatan dengan natrium ikut kebuang deh. Jadinya tidak diserap. Nah, jadi memang tidak disarankan untuk mengkonsumsi makanan tinggi natrium yang terlalu banyak, misalnya pada makanan instan, kemudian fast food, pada anak-anak misalnya makanan siap saji seperti sosis, nugget, jadi makanan-makanan awetan seperti itu. Pada usia dewasa pun juga itu tidak disarankan dikonsumsi dalam jumlah terlalu banyak. Kemudian selanjutnya yang bersifat menghambat selain itu tadi, selain natrium, fitat sama oksalat, yang kedua adalah soda. Karena soda ini juga dia menghambat penyerapan dari
kalsium itu tadi. Jadi memang tidak disarankan kita mengkonsumsi minuman soda terlalu banyak. Oke. Dan selain faktor penghambat, ada juga faktor yang membantu meningkatkan penyerapan, yaitu vitamin C, Mas. Kenapa? Karena kalsium ini dia lebih mudah diserap dalam kondisi yang asam. Jadi kita ciptakan kondisi asam, kita tambah asupan vitamin C. Jadi gampangnya setelah kita makan itu memang disarankan kita minumnya air jeruk atau jus jeruk atau jus buah dibandingkan dengan es teh. Oke, perlu dicatat nih sobat sehat semua yang suka nongkrong atau jajan di luar nih, kadang kan kita secara refleks minta teh, gitu ya. Sekarang mungkin bisa diganti untuk es jeruk gitu atau jeruk hangat gitu ya, lemon gitu ya, untuk bisa membantu mempercepat untuk asupan kalsium begitu ya. Tambah satu lagi yang mengganggu penyerapan tadi, ini kafein. Kafein bisa berasal dari kopi, bisa berasal dari minuman coklat yang berlebihan, bisa juga dari teh tadi. Gitu. Jadi supaya kenapa makanan itu perlu kombinasi yang baik, perlu diberi jeda yang baik supaya apa yang kita makan itu juga memberikan manfaat bagi tubuh gitu. Jangan sampai cuman enak di asal kenyang gitu ya. Enak di sini aja, tetapi kemanfaatnya di tubuh kita kurang dapat maksimal. Misalnya habis makan stik daging nih, daging apa yang sekarang lagi tren Wagyu, 100 gram, enak, mahal, proteinnya tinggi. Tapi setelah kita makan, langsung deh minumnya es teh, atau enggak minumnya es kopi, atau minum es coklat pekat. Ya udah, kalsium, zat besi yang tadi masuk nggak terserap secara maksimal. Jadi mubazir gitu. Udah mahal, nggak bermanfaat gitu ya. Hanya kurang optimal, dapat kenyangnya doang. Betul. Kita jawab pertanyaan sudah masuk nih Mbak Wulan dari Egi Harjo. Apakah benar kalau minuman bersoda dapat menyebabkan osteoporosis? Iya, itu tadi udah sebagian dijawab tadi ya, yang soda menghambat penyerapan kalsium karena mungkin terlalu sering minum minuman bersoda, kalsiumnya terlalu banyak di blok, jadi ya udah tidak bisa disimpan kan, jadi meningkatkan resiko. Lebih tepatnya menghambat asupan kalsium gitu ya. Dari Natalia Hani, di usia berapa harus mulai mengkonsumsi suplemen kalsium untuk mencegah osteoporosis? Sebelum usia 35 kita itu wajib nabung kalsium. Nabung ya, bisa ditabung ya? Istilahnya kita nabung kalsium di mana? Di dalam tulang. Jadi kalau asupan kalsium kita bagus, penyerapannya bagus, tabungan kalsium kita di tulang juga cukup bagus gitu. Karena setelah usia 35 itu adanya bongkar. Jadi kalau sebelum usia 35 tabungan kalsium kita sudah cukup bagus, ketika terjadi proses pembongkaran itu yang kan tidak terlalu banyak yang dibongkar gitu. Ketika bongkar sedikit udah ada gantinya dari luar lagi. Beda lagi kalau yang tabungannya sedikit, bongkarnya terus, masih tambah asupan dari luarnya kurang, ya udah habis kan cadangannya. Tapi tetap perlu dikonsultasikan terlebih dahulu ya dengan ahli gizi atau dokter karena terkait dengan kondisi tubuh kita yang lain gitu ya, seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Wulan. Baik Mbak Wulan. Ini tidak disarankan dalam jumlah berlebihan juga, misalnya minum susu tinggi kalsium sehari sampai 3 kali, atau minum suplemen sampai berlebihan. Enggak, semuanya harus sesuai dengan takarannya. Baik Mbak Wulan. Tadi sudah panjang lebar disebutkan tentang pencegahan gitu ya untuk osteoporosis. Sekarang gimana sih untuk seseorang yang sudah menderita osteoporosis? Apakah ada makanan-makanan tertentu yang bisa menunjang? Yang bisa menunjang ya. Makanan ini sifatnya dia sebagai penunjang, jadi tetap makanan yang mengandung sumber kalsium. Memang tidak semata-mata ketika kita makan itu misalnya minum susu terus osteoporosisnya sembuh dalam waktu sekian hari, itu enggak. Paling enggak nambah asupan kalsium. Tadi kan ceritanya osteoporosis itu tulangnya banyak yang keropos, banyak yang bolong-bolong gitu. Dalam tulang itu kan dalamnya ada kayak jaring-jaring gitu. Nah, jaring-jaringnya tuh nggak padat. Nah, pada pasien osteoporosis, jaring-jaring yang nggak padat ini tadi, paling enggak kita
tambahi dari asupan kita sehari-hari gitu. Paling enggak yang tambah kropos atau pemulihan jaringannya lebih cepat. Bagi yang sudah mengalami kan ada patah tulangnya, itu recovery-nya juga lebih cepat. Gitu. Jangan sampai sudah terdiagnosa osteoporosis, sudah tubuhnya nyeri, tetapi diet atau makanannya tidak dikelola dengan baik, asupan kalsiumnya kurang, asupan proteinnya juga kurang, nah itu akan memperparah kondisi atau memperlama waktu pemulihan. Seperti itu. Oke, baik. Ini saya kasih bocoran sedikit nih untuk sobat sehat semuanya. Kita punya layanan catering diet ya Mbak ya. Buat untuk teman-teman yang mungkin sudah sudah menderita osteoporosis ya, mungkin perlu dikonsultasikan dengan ahli gizi supaya makanan yang dikonsumsi itu tetap menunjang biar lebih sehat lagi gitu ya. Untuk sobat saya semua yang membutuhkan layanan konsultasi gizi, tidak hanya untuk osteoporosis ya Mbak Wulan ya. Untuk semua jenis penyakit, semua jenis kondisi pasien dan juga semua jenis usia, mulai dari makanan pendamping ASI sampai geriatri dengan makanan yang lewat selang pun kita bisa melayani. Oke, semua bisa dilayani supaya apa? Supaya apa yang masuk ke dalam tubuh bermanfaat untuk tubuh kita sendiri. Baik, untuk sobat sehat semua yang membutuhkan layanan konsultasi gizi ini bisa di hari Senin sampai Sabtu mulai jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Nanti dilayani dengan Mbak Wulan dan tim ya. Mungkin kalau Mbak Wulan tidak standby di sini, ayo bisa informasi bisa di 712077 atau di 081567177076. Petugas kami akan siap membantu sobat sehat semuanya. Baik Mbak Wulan, sepertinya ada pertanyaan masuk ya, untuk kita cek terlebih dahulu. Ada satu yang masuk dari Edina Nuraga _991. Izin bertanya, apakah benar dengan diet ekstrim yang saat ini sering dilakukan oleh wanita nih Mbak Wulan nih bisa menyebabkan osteoporosis di kemudian hari? Iya, beresiko. Beresiko. Oke. Diet ekstrim yang dilakukan untuk mendapatkan body goals yang sesuai dengan keinginannya, tetapi tanpa pengawasan dari pakar, itu beresiko terhadap terjadinya osteoporosis di kemudian hari. Kenapa? Karena pada umumnya masyarakat awam itu mengartikan diet itu adalah pengurangan porsi makanan secara besar-besaran. Diet ekstrim kan namanya tadi disebut sudah ekstrim. Yang harusnya 3 kali makan misalnya menjadi 1 kali makan. Yang harusnya lauknya 2 macam, misalnya ada tahu, ada daging, dia cuman tahu aja, atau bahkan tanpa lauk, cuman makan sayur doang. Tujuannya apa? Karena mengurangi lemaknya. Atau yang biasanya dia minum susu, dia nggak mau minum susu sama sekali karena takut lemaknya gitu. Padahal kan sekarang produk susu sudah punya identitas, mana yang susu tinggi lemak, mana susu yang tanpa lemak, atau mana susu yang lemaknya minimal. Jadi ada susu full cream, ada susu non fat, ada susu skim, ada susu low fat. Nah itu yang kita benar-benar harus jeli ketika mau membeli produk. Dan resikonya di mana? Tadi karena terjadi pengurangan asupan proteinnya berkurang, otomatis asupan kalsiumnya juga berkurang. Jadi asupan atau daya simpan tubuh terhadap kalsium tadi juga sangat berkurang gitu. Mungkin dalam waktu dekat dia mendapatkan body goals sesuai dengan tujuannya, mau turun sekian puluh kilo, tetapi dia ragu. Kenapa? Karena kerangkanya isinya kurang, kalsiumnya kurang tadi, dan memang beresiko terhadap terjadinya osteoporosis di kemudian hari. Karena memang seperti tadi yang awal saya sampaikan bahwa dalam hal menjaga atau mencegah osteoporosis, kalsium ini dia tidak bekerja sendiri, dia perlu dukungan dari vitamin D. Hubungannya apa ini vitamin D sama kalsium untuk ke osteoporosis? Nah, vitamin D ini nanti membantu penyerapan kalsium di dalam usus. Usus dia tidak bisa nih jalan sendiri ke tulang, dia perlu vitamin D untuk nganter, untuk dimasukkan ke dalam sel-sel tulang. Kemudian butuh lagi nih magnesium. Apa nih gunanya magnesium? Nah, magnesium ini nanti fungsinya untuk menjaga kepadatan kalsium di dalam tulang itu, supaya dia tidak loss. Jadi menjaga keseimbangan ini kalsium di dalam tulang itu tadi.
Terus butuh lagi nih vitamin K. Oke. Apa sih perannya vitamin K? Tadi menjaga keseimbangan kalsium di dalam darah supaya dia nggak terlalu banyak di darah. Kalau terlalu banyak diambil untuk dimasukkan ke dalam tulang. Karena kalau kalsium terlalu banyak di dalam darah juga tidak baik karena namanya hiperkalsium. Oke. Hiperkalsium nanti akan menimbulkan beberapa efek yang kurang baik. Saya rasa nanti bisa dijelaskan oleh pakarnya. Kemudian yang ketiga selanjutnya butuh tadi vitamin C karena butuh suasana asam untuk membantu penyerapannya menjadi lebih baik. Oke. Jadi sekarang kan sudah banyak produk-produk mau susu atau mau suplemen itu yang isinya tidak hanya kalsium, tetapi isinya sudah ada vitamin D-nya, sudah ada magnesiumnya, sudah ada vitamin C-nya. Jadi ketika kita membeli produk yang di situ mengklaim bahwa ini tinggi kalsium juga harus cermat nih. Kandungan di dalamnya apa aja selain dari kalsium itu tadi. Oke, nah itu dia tentang diet ekstrim nih. Untuk sobat sehat semuanya mungkin sedang dalam program diet nih, perlu sekali berkonsultasi dengan ahli gizi ya Mbak ya. Atau menggunakan layanan catering diet kami karena di catering diet kami sudah diukur ya untuk kebutuhan kalori atau kebutuhan asupan gizi apa saja yang diperlukan dalam sehari-hari. Tentunya bisa menurunkan berat badan. Baik. Dari Eta Asrian selamat siang Ibu, jika sudah terlanjur terkena osteoporosis, apakah masih bisa diberikan asupan suplemen dan apakah hanya didukung dari makanan saja? Oke. Ini tergantung dari kondisi si pasiennya. Dari kondisi pasiennya, usianya berapa. Kalau masih usia-usia dewasa, usia-usia produktif, saya kira aman untuk meminum suplemen. Dan mau suplemen atau susu tinggi kalsium, saya kira dua-duanya sama-sama efektif. Yang penting jangan dua-duanya. Salah satu. Ini disesuaikan dengan kondisi. Nah, misalnya kalau yang suplemen kalsium itu biasanya dalam bentuk tablet, ada yang rasanya asam dan sebagainya, mungkin perutnya nggak kuat, bisa beralih ke susu. Kalau yang nggak bisa susu karena lactose intolerance tadi, bisa ke suplemen. Jadi disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kalau untuk pasien yang sudah geriatri, sudah lansia, tentunya ini harus dikonsultasikan dulu dengan dokter spesialis penyakit dalam, terutama yang spesialis geriatri. Jadi ada nggak reaksi dengan obat-obat yang dikonsumsi beliau dan sebagainya. Namun selepas dari itu untuk diet tetap harus menyesuaikan bahan-bahan makanan yang tinggi kalsium secara alami harus tetap masuk. Harus tetap masuk, wajib gitu ya. Baik Mbak Bulan, tadi sudah dikatakan harus tetap masuk gitu ya. Adakah nggak sih alternatif asupan bagi seseorang yang mungkin nggak bisa makan banyak nih, nggak bisa makan yang beragam nih? Adakah alternatifnya? Ada. Bagi yang nggak bisa makan beragam tadi, nggak bisa daging atau nggak bisa ayam dengan berbagai kondisi, ini bisa alternatifnya ini bisa minum susu, susu yang sudah dengan suplementasi kalsium tentunya, dan itu juga disesuaikan dengan kondisinya. Kalau ternyata dia nggak bisa minum susu juga, bagaimana caranya gitu? Jadi ya kita berikan snack yang padat kalori. Snack yang mengandung susu misalnya, atau snack yang mengandung bahan makanan tinggi kalsium seperti produk susu kayak keju misalnya seperti itu. Kemudian tepung kan juga sekarang sudah banyak yang difortifikasi juga. Kalau rumit lagi gimana cara menyediakannya, langsung datang ke kami ke layanan catering diet. Kita sediakan sesuai dengan kondisi dan permintaan dari pasien. Nah, itu jawaban yang nggak usah pusing-pusing gitu ya. Kita yang pusing. Betul sekali. Nah, jawaban tadi sudah disampaikan oleh Mbak Wulan. Jadi untuk sobat saya semuanya mungkin masih bingung nih harus bagaimana menyukupi kebutuhan kalori dalam sehari-hari, nutrisi dalam kebutuhan di dalam tubuh kita gitu. Sedangkan aku nggak bisa makan banyak nih, nggak bisa masak yang beragam, betul. Makan banyak nggak bisa, produk susu juga nggak bisa. Terus gimana?
datang ke kami, konsultasi ke kami biar kami yang pusing. Oke. Pasien menerima layanan makanan Beres dan tetap sehat gitu ya. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 2 siang. Baik, terima kasih sekali Mbak Wulan untuk saat pagi hari ini. Segala sesuatu yang disampaikan cukup bermanfaat untuk sobat sehat semuanya. Dan terima kasih juga kami mengucapkan terima kasih untuk Entrasol Gold nih. Ini salah satu alternatif ya tadi yang seperti yang disebutkan Mbak Wulan tadi. Susu tinggi kalsium dengan ekstra buah zaitun yang rendah gula tentunya. Baik. Jadi aman untuk yang bagi pasien yang sedang mengurangi gula ya. Oke, aman sekali. Baik, terima kasih sobat sehat semuanya yang sudah bergabung bersama saya dan Mbak Wulan nih berbicara tentang nutrisi untuk osteoporosis, baik mencegah atau mengobati gitu ya. Enggak mengobati ya, tapi mendukung proses pemulihan bagi pasien yang sudah terkena osteoporosis. Oke, betul sekali. Terima kasih Mbak Wulan sudah dibenarkan. Baik, terima kasih sobat saya semuanya. Jangan lupa untuk mengunjungi di IGTV kami dan di channel YouTube kami ya. Di situ juga banyak sekali untuk informasi-informasi kesehatan yang patut untuk disimak dan sangat bermanfaat tentunya. Nah, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk sobat saya semuanya yang sudah bergabung di pagi hari ini. Sampai jumpa di dalam prognosa berikutnya. Sampai jumpa.